Lalu yang kelima, at-tabkir ilaiha, disunahkan bersegera untuk bisa menunaikan sholat Jumat. Kapan dianggap bersegera? Setelah sholat fajar. Dari mulai awal sholat, setelah sholat fajar, sampai dianggap kita itu bersegera hadir di dalam sholat Jumat sampai imam itu masuk ke dalam masjid. Kalau imam sudah masuk, kita baru masuk, kita nggak dapat lagi sunnah tabkir sholat Jumat, sunnah bersegera hadir sholat Jumat. Makanya supaya banyak orang yang dapat pahala sunnah ini, khatib jangan cepat-cepat kali lah datang. Ini khatib jam 11 sudah nggak tahu mau kemana, dia tunggu aja. Ini sebenarnya nggak sunnah. Sunnah itu khatib itu mengakhirkan datangnya. Ya, sampai semua orang, nggak semua orang datang, tapi orang udah banyak datang, baru khatib datang. Ini kan banyak kali faedahnya kalau buat kayak gini. Kalau khatibnya terlambat datang misalnya, yang jelas orang-orang bisa lebih terkumpul 40. Tadi mustautin tadi, karena kan khutbah harus didengar 40. Juga kenapa disunnahkan khatib itu terlambat datang? Supaya ada rasa haibah, wibawa lebih bagi khatib. Orang yang ditunggu ini, wibawanya itu lebih besar. Orang yang ditunggu ini, wibawanya lebih besar. Makanya, sebenarnya, kalian ini yang membuat wibawa saya jadi hancur. Karena setiap saya datang, orangnya belum ada. Akhirnya rusak wibawa orang. Ya. Tapi khatib itu kenapa disunnahkan untuk datang terlambat? Supaya orang nunggu, mana khatibnya, kami nunggu. Bukan khatibnya udah nongkrong di situ duluan. Ya. Nah, jadi jangan heran kenapa guru-guru itu biasa datang terlambat. Itu memang ada wibawa itu, sunnah wibawa itu. Ya. Tapi jangan telat kali pula, nggak mau orang. Illal imam, nah di sini sebutkan illal imam fala yusannu lahu tabkir. Kalau jadi imam atau jadi khatib nggak disunahkan dia tabkir, nggak disunahkan dia tabkir, disunahkan malah dia takhir, ya, melambat-lambatkan. Lalu yang keenam, al-istighal fi tariqihi bi qiraatin aw dzikir, disunahkan kalau lagi mau sholat Jumat itu selagi di jalan mau ke masjid banyak-banyak zikir atau baca Al-Quran. Itu juga disunnahkan. Lalu ada doa tambahan. Ya, kalau mau masuk doa, mau masjid, mau keluar dari rumah, mau ke masjid, baca doa, biasa doanya, ya Allah, inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man syahadi ilaik fa inni lam akhruj asyara wa la batara, itu panjang doanya. Lalu ditambah kalau di hari Jumat, Allah waj'alni min aujahi man tawajjah ilaik wa akrabi man takarraba ilaik wa afdali man sa'alaka raghiba ilaik. Itu doa tambahan. Yang ketujuh, qira'atu suratul kahf yaumaha wa lailataha. Sunnahnya membaca surah al-kahfi di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, man qara'a suratul kahf fi yaumil jum'ah wa lailataha ada Allahu binurit tam min baitihi ila baitil atiq. Kama qala. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan cahaya yang sempurna daripada rumahnya sampai tembus kepada Baitul Atiq. Nah, itu besar, insyaallah. Yang ke-8, al-iktsaru minas sholati 'alan nabi. Banyak-banyak salawat sama Nabi Muhammad di malam Jumat dan di hari Jumat. Makanya amalan ulama-ulama kita, khususnya di Hadramut, di Tarim, itu kalau malam Jumat baca maulid. Nanti insya Allah kita bikin. Kita mau bikin nanti insya Allah malam Jumat baca maulid. Ya, karena memang disunahkan malam Jumat itu memperbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Yang ke-9, al-insatu wal istima' ilal khutbah. Sunnah bagi siapapun, baik dia yang dihitung atau tidak dihitung, untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Fayatruku sami' az-zikir wal kalam. Kalau khatib sudah di atas mimbar, tinggalin berzikir, tasbih, bicara sama orang jangan. Belum lagi kita mendengar ada hadis,
Barang siapa yang berbicara di saat khatib sudah naik atas mimbar, fakat lagau, maka dia sudah berbuat yang sia-sia. Jadi tasbih jangan dipakai lagi kalau khatib udah naik di atas mimbar. Gak usah biar nampak sosok alim terus banyak-banyak berzikir, gak laku. Nampak itu jahilnya malah kalau dilihat oleh orang yang faham. Wal kalam wa ghairu sami' yatrukul kalam fakat. Adapun orang yang misalnya dia nggak sanggup dengar, bukan nggak sanggup dengar, dia nggak bisa mendengar. Contoh masjidnya besar, mati lampu. Kita yang di luar nggak kedengaran, di sini kita boleh berzikir. Kalau udah nggak kedengaran lagi, boleh berzikir, tapi nggak boleh ngomong. Tetap jangan ngomong. Wa yajibu raddu salam asna'il khutbah. Kalau misalnya ada orang iseng, khatib udah jalan, udah khutbah. Ini orang so asik, masuk masjid, Assalamualaikum. Apa jawabannya? Tetap kita jawab Waalaikumsalam. Tetap dijawab, karena mengucap salam ini tetap wajib. Lalu yang ke-10, tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu sunnah. Yusallu ayyusalliyaha arba'a rakaat bi tasyahhudin wahid. Sunnahnya itu tahiyatul masjid. Kalau khatib belum datang atau belum azan, 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Apa yang dibaca? Yaqra'u fihinna suratul ikhlas. Dibaca surat al-ikhlas 50 kali setiap rakaat. Ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali. Ini amalannya Imam Al-Ghazali. Wa idza dakhala al-imam wal khatib wa idza dakhala wal imam yakhutub fa yusalli rak'atin faqad wa yajibu takhfifuha. Ini penting. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar dan kita baru masuk, maka boleh mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi wajib diringankan, dipercepat sholatnya, nggak boleh lama-lama. Dengan batas harus cukup membaca yang wajib-wajibnya saja. Bukan Anda waktunya lagi untuk baca surah Al-Baqarah di situ. Mau panjang-panjang, mau baca surah Wadduha, amma yatasaalun, nggak waktunya lagi. Baca yang wajib-wajibnya saja kalau Anda terlambat dan khatib sudah berada di atas mimbar. Ini penting. Tamam. Lalu adamul ihtiba. Makruh ketika khatib sedang berada di atas mimbar, kita sebagai makmum duduk ihtiba. Apa duduk ihtiba? Duduk lututnya itu diangkat dua-dua dan kita sandingkan dengan tangan kita. Paham? Ini contoh Pak. Nah itu. Ini makruh. Kenapa? Bisa bikin cepat tidur. Tapi lain cerita, kata Imam, di sini ada pendapat Imam Ibnu Ziyad mengatakan kalau dengan duduk kayak gitu makin dia rajin, nggak apa-apa. Makin nggak ngantuk boleh. Kata Imam Ibnu Ziyad. Yang ke-12 al-iktsaru minad du'a wa tahri sa'atil ijabah. Di hari Jumat itu perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Kata Nabi SAW, di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau orang tersebut berdoa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi nggak sebut kapan. Ulama mengatakan supaya apa nggak disebut sama Nabi? Supaya orang cari itu waktu. Kalau disebut sama Nabi, mana mau? Itu saja waktu baru berdoa, selebihnya ditinggalkan. Makanya ulama mengatakan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di malam Jumat itu waktu. Ada yang mengatakan di saat masuknya, awal-awal masuknya waktu salat Jumat. Ada yang mengatakan di saat khatib sedang duduk di atas 2 khutbah. Dan yang paling banyak pendapat yang mengatakan adalah di Sa'ah Fatimiyah. Apa itu Sa'ah Fatimiyah? Sa'ah Fatimiyah itu adalah setelah sholat asar di hari Jumat. Itu namanya Sa'ah Fatimiyah namanya. Itu adalah waktu yang paling afdal di hari Jumat keseluruhannya. Sa'ah Fatimiyah. Kenapa disebut Sa'ah Fatimiyah? Karena Siti Fatimah mengkhususkan di waktu itu beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan barang siapa yang mengucapkan sholawat sebanyak 80 kali di Sa'ah Fatimiyah tersebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad,
abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebanyak 80 tahun. Ya. Dosa siapa yang sampai 80 tahun? Umur kita pun tidak sampai situ, tapi Allah ampuni dosa-dosa kita yang sampai 80 tahun. Perbanyak doa min julus imam min khutbah ila salam. Kalau lagi khutbah Jumat, perbanyak doa di saat khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Ya. Ila salam min sholati alal asahil aqwal. Ya, perbanyak doa. Yang ke-13, al-ityanu bi musabbahati ba'daha. Ini juga sunnah yang jarang dikerjakan sama orang. Setelah sholat Jumat itu disunahkan membaca 7. Apa yang pertama? 7 Al-Fatihah. Yang kedua 7 Al-Ikhlas. Yang ketiga 7 Al-Falaq. Yang keempat 7 An-Nas. Ini dibaca sebelum kita mengubah posisi duduk kita. Jadi kalau misalnya posisi duduk kita sebelum selesai sholat, duduknya apa? Tawarru, tahiyat akhir. Maka sebelum kita mengubah posisi, baca ini 7 kali 4. 7 Al-Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas. Itu dikatakan Allah ampuni dosa-dosanya dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang akan datang. Yang membuat hal demikian. Lalu setelah itu dibaca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdihu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. 4 kali. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdihu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. 4 kali. Yang ke-14 sunnahnya adalah ayyazida ba'dal khuruji minal masjid. Memperbanyak doa, menambah doa ketika keluar dari masjid, khusus di hari Jumat. Baca doa Allahumma inni ajabtu da'watak wa hadartu jum'atak wa sallaitu faridatak wa antashartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur razikin. Itu doanya. Lalu yang ke-15 at-taharri jama'ati fajril jum'ah. Menjaga semaksimal mungkin sholat jamaah di hari Jumat waktu subuhnya. Sholat subuh di hari Jumat itu dijaga maksimal tuh, kalau bisa harus berjamaah. Karena berjamaah yang paling afdal setelah sholat Jumat adalah sholat subuh berjamaah. Ya. Yang ke-16 ziyadatul kubur wa khususan walidain. Disunahkan ziarah ke kubur di hari Jumat, khususnya kalau orang tuanya sudah meninggal. Disunahkan di hari Jumat ziarah. Kita biasanya itu kalau di Tarim itu diamalkan ziarah Zambal. Ziarah ulama habaib kita yang ada di Zambal di hari Jumat pagi pas masuk waktu Isyraq. Yang ke-17 salat tasbih. Mengerjakan salat tasbih di hari Jumat itu disunahkan. Ya. Lalu yang ke-18 al-masyi ilaiha ma'as sakinati wal waqar. Pergi ke masjidnya itu dalam keadaan tenang, enggak buru-buru, tenang, ya, tergesa-gesa.